Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun dan dalam lindungan dan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita membahas sedikit tentang 3 macam dosa. 3 macam dosa. Mungkin kita sudah terbiasa sering mendengar pembagian dosa, dosa besar dan dosa kecil. Namun di kesempatan ini kita melihat dosa dari sudut pandang kepada siapa dosa itu kita lakukan. Apa sasaran dari dosa itu? Yang pertama adalah dosa terhadap hak Allah. Yang kedua, dosa terhadap hak sesama makhluk. Yang ketiga, dosa terhadap hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 macam dosa yang akan kita bahas. Walaupun nanti hanya sekilas, tapi ini mudah-mudahan akan terus kita kembangkan, kita memperjelas dan agar kita memahami bagaimana hakikat dari dosa ini sehingga kita dapat bisa menghindarinya. Dan sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang akan dimudahkan perjalanan kita menuju surga dan di dalam perjalanan akhirat. Dan ini juga merupakan lanjutan dari buku jejak perjalanan akhirat dan syafaat. Dan insya Allah ini akan menjadi buku sendiri tentang dosa. Buku tentang dosa. Jadi 3 dosa ini akan kita bahas secara singkat, bahwa dosa terhadap hak Allah ini berkaitan dengan tujuan daripada penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Ini di surat Az-Zariyat. Dan ini dasar penciptaan manusia, untuk menyembah Allah, menjadi abdi, mengabdi kepada Allah. Maka ketika orang melakukan apa yang dilarang Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, maka ini adalah dosa pelanggaran terhadap hak Allah. Dan ini bisa bermacam-macam. Bisa dosa kemusyrikan, dosa kekafiran, dosa kefasikan, dosa kemunafikan. Ini yang berkaitan dengan hak Allah. Jadi apapun yang disebutkan Allah secara umum itu adalah dosa terhadap hak Allah. Hak Allah kita sembah, kita taati. Makanya ketika kita melanggar apa yang telah diperintahkan dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah dosa terhadap hak Allah. Ini di buku jejak perjalanan akhirat. Ini setelah padang Arafah, kita akan dibentangkan jembatan di atas neraka. Inilah jembatan Syirat atau Syirat namanya. Inilah hukuman penghakiman terhadap orang-orang yang melanggar dosa terhadap hak Allah. Baru yang kedua, ini ada dosa terhadap hak terhadap manusia. Hak terhadap manusia atau hak terhadap sesama makhluk. Karena sesungguhnya bahwa hak makhluk itu hakikatnya adalah hak Allah juga. Namun kita sebutkan ini haknya makhluk, haknya manusia yang lain, karena ketika manusia yang lain, hak makhluk yang lain terzalimi dan dia menuntut, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang ini sebelum orang itu memaafkan, sebelum orang itu tidak lagi menuntut haknya yang telah dilanggar oleh kita. Inilah dosa makhluk. Karena seyogianya ini hak
Allah juga. Tapi ada hak itu yang dititipkan kepada makhluk oleh Allah. Jadi ketika kita melanggar, menzolimi hak orang lain, maka kita harus sebelum meninggal usahakan itu kita dapatkan maafnya, sehingga tidak jadi lagi dikisos, tidak lagi dikisos nanti di hari akhirat. Karena disebutkan di suatu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika orang-orang beriman telah melewati neraka, maka mereka akan ditahan sebuah jembatan yang disebut Qantarah, yang terletak antara surga dan neraka. Lalu di sana mereka akan dikisos. Kisos itu dibalas atas kezaliman yang terjadi sesama mereka ketika dunia. Sehingga apabila telah tidak ada lagi dosa, barulah mereka diizinkan untuk memasuki surga. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh seseorang dari mereka lebih hafal tempat tinggalnya di surga ketimbang tempat tinggalnya di dunia. Ini disebutkan Nabi SAW bahwa ada satu tempat setelah neraka, setelah lewat kita dari Sirat, lewat neraka, maka akan ada jembatan lagi yang namanya Qantarah. Di sini tempatnya di kisos. Kezaliman antara satu orang dengan orang yang lain, ini di sini akan dibalas. Di sini juga, bahkan di sebuah riwayat lain disebutkan kambing dengan kambing juga akan dikisos, di mana kambing yang bertanduk berkelahi dengan kambing yang tidak bertanduk, maka akan dimintai pertanggungjawaban kambing yang bertanduk tadi. Itu. Jadi begitu juga kita. Ketika kita ada yang berbuat aniaya terhadap orang lain, maka mereka akan menuntut. Dan yang pertama yang paling berat itu adalah darah. Ini adalah dosa terhadap makhluk. Dan ini juga bukan hanya manusia, bisa terhadap hewan. Misal ada seseorang yang mengurung kucingnya sampai mati, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hak kucing tadi. Ini hak terhadap makhluk. Ini penghakimannya di Qantarah. Ketika nanti mereka bangkrut, tidak ada lagi pahala yang dapat diberikannya sebagai penggantinya, maka dosa orang akan ditanggungnya. Inilah termasuk orang yang bangkrut, maka tempat mereka adalah di neraka. Baru yang ketiga adalah kita persingkat karena udah mulai ngaji. Yang ketiga adalah dosa terhadap hak Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW haknya adalah diteladani, haknya adalah diikuti. Maka ini akan terjadi nanti penghakimannya ketika di telaga. Jadi orang-orang nanti akan berkumpul di telaga, namun ada orang-orang yang diculik dari telaga karena mereka melakukan sesuatu yang setelah sepeninggal Nabi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada yang tersesat, ada yang masuk ke neraka. Disinilah termasuk dosa bid'ah, dosa kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin nanti di lain waktu akan kita bahas lebih lengkap lagi terhadap terkait dosa ini. Dan kami kembalikan bahwa dosa terhadap hak Allah ini di Sirat penghakimannya, dosa terhadap hak sesama makhluk ini di Qantarah. Yang ketiga, dosa terhadap hak Nabi Muhammad SAW ini di telaga di Al-Kautsar. Orang-orang yang melanggar ini maka akan ditarik dari telaga dan dimasukkan ke dalam neraka, dan ada juga yang mungkin mereka tersesat di telaga. Itu aja, mungkin mudah-mudahan kita dapat membahasnya di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah kita diberikan kesehatan. Adapun yang salah, kurang, itu kedalifan saya. Adapun yang benar itu bintangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.